Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadal kitab Al-Alim Al-Allam Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habashi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa usulihima wa fura'ihima wa dubin hukuki alaihim ajma'in wa Syekh Murumbi Ruhi Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Abdul Qadir Al-Sigaf wa Syekh Murumbi Ruhi Ki Haji Hasan Basri wa Syekh Murumbi Ruhi Ki Haji Fizuddin wa usulihim wa fura'ihim wa dubin hukuki alaihim ajma'in anna Allah Ta'ala taghashahum birrahmah wal maghfirah وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 9, satu baris dari atas. Bacaannya wal malaikata gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan nara haqqun wa jami'a ma jaa bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallama haqqun urudul wudu'i sittatun al-awwalu an-niyatu الثاني غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس الترتيب
على هذه الكيفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم أجمعين. والملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. Kembali kita membuka kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitabnya yang bernama Bahjatul Wasail. Masih membicarakan mengenai keimanan, mengenai masalah tauhid. Telah sama-sama kita ketahui dan telah kita bahas bahwa kemarin yang harus kita yakini, harus kita i'tiqadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Begitu juga semua kitab-kitab Allah taala turunkan, baik berupa kitab maupun berupa suhuf yang diturunkan kepada sebagian rasul, bahwa itu semuanya benar adanya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita yakini juga bahwa wal malaikata haqqun. Wal malaikata, dan bahwa wal malaikah, dan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala haqqun, itu benar adanya. Ini merupakan di antara yang harus kita yakini, di antara yang harus kita i'tiqadkan tentang iman kepada para malaikat. Dan memang iman kepada malaikat itu terbilang daripada al-imanu bil ghaib, iman terhadap sesuatu yang tak terlihat oleh mata kita. Kapan kita bisa melihat malaikat? Enggak ada di antara kita yang dapat melihat malaikat. Oleh karenanya ini merupakan terbilang dari iman dengan sesuatu yang gaib, yang tak dapat terlihat oleh mata kepala kita. Dan memang harus kita yakini malaikat itu ada. Nah, siapa itu malaikat? Ada di dalam kita baca, qala Syekh Al-Laqani, berkata Syekh Al-Laqani, wal malaikatu, yang namanya malaikat itu adalah ajsamun latifatun nuraniyatun. Yang namanya malaikat adalah makhluk yang halus. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang halus. Jadi yang namanya yang makhluk yang halus itu bukan setan saja.
Kenapa dikatakan makhluk yang halus? Karena tidak terlihat oleh mata kepala kita. Kalau kita makhluk kasar, ya. Kalau malaikat terbilang daripada makhluk yang lembut, yang halus sehingga mata kita nggak bisa melihat. Ya. Cuman bedanya kalau malaikat itu tercipta dari nuraniyah, ajsamun latifatun, jisim makhluk yang dia itu latifah, yang halus, yang lembut, nuraniyatun, namun tercipta dari apa? Cahaya. Ya. Bedanya kalau malaikat tercipta dari cahaya, tapi kalau setan itu tercipta dari api. Ya. Ini ghalibnya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ya. Tapi ada juga malaikat Allah Ta'ala ciptakan itu dari semacam tetesan air wudhu kita. Jadi ghalibnya saja itu malaikat Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya. Namun ada juga Allah Ta'ala ciptakan itu malaikat dari tetesan air wudhu kita. Nah, kita kan kalau habis wudhu kan suka netes tuh. Netes tuh, nah, tetesan wudhu itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala ciptakan malaikat daripada tetesan air wudhu kita. Ya. Ya. Makanya kalau kita wudhu biarin aja muka kita, tangan kita, kaki kita yang basah itu jangan kita lap. Karena kalau kita lap gitu, emang biasa kita gak betah sih. Ya, kalau kita lap itu makruh hukumnya di situ. Ya. Biarkan tuh air wudhu itu bercucuran, karena dengan bersebab bercucurannya air wudhu tadi Allah Ta'ala ciptakan malaikat, dan dengan bersamaan bergugurannya juga, bercucurannya air wudhu juga, maka berguguranlah dosa-dosa kita. Jadi air wudhu yang ngocor nih, yang bercucuran, yang berjatuhan dari anggota wudhu kita, Allah Ta'ala ciptakan itu malaikat. Di samping itu bersamaan dengan bercucurannya air wudhu kita, Allah Ta'ala gugurin kita punya dosa. Dosa kita kan banyak. Dosa yang ada di mata kita, ya kan? Ini tiap hari ini mata kita lihat apa ini? Dosa yang ada di hidung kita, dosa yang ada di muka kita. Apalagi kadang-kadang kita baru lihat HP, udah dibuka, baru dibuka aja tuh, kelihatan iklan. Iklan perempuan lagi. Jadi ghalibnya Allah Ta'ala ciptakan malaikat itu dari cahaya, tapi ada juga Allah Ta'ala ciptakan malaikat itu dari tetesan air wudhu. Apakah ada hadisnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min 'abdin tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Siapa orang dari hamba, seorang hamba baik laki ataupun perempuan, tawadda'a, dia wudu. Kayak kita tadi pengen sholat maghrib, kita wudu dulu. Fa ahsanal wudu'a, kemudian dia baguskan dia punya wudu. Wudunya dibagusin, gak asal-asalan, rukun-rukunnya, adabnya, sunnah-sunnahnya dijalanin sama dia. Ala tartibihi, sesuai dengan tartibnya juga, yang duluan-duluanin, yang belakang-belakangin. Kalau wudu kita benar, wudu kita bagus, sesuai dengan syariat agama, ajarannya para ulama salafus saleh, itu kata Rasulullah, illa a'tahullah bikulli qatratin taqturu min wadu'ihi asra hasanatin. Allah Ta'ala berikan bagi setiap tetesan daripada air wudhu kita itu sebanyak asra hasanatin, 10 kebajikan. Jadi tiap yang netes dapat 10 kebajikan kita.
Jadi makanya jangan dilap. Udah biarin aja, biar kering sendiri aja. Ya. Apakah cukup sampai di situ kata Rasulullah? Kata Rasul, wa tastaghfir lahu tilkal ardu. Di samping setiap tetesannya Allah Subhanahu wa taala berikan kita 10 kebajikan, itu bumi, itu tempat di mana kita tadi ngambil air wudu, kata Rasulullah, tastaghfiru tilkal ardu allati tawaddu'a 'alaiha ila yaumil qiyamah. Itu tempat wudu kita ngambil air wudu di situ. Itu beristighfar untuk kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allah. Jadi kita wudu di situ, istighfar itu tempat itu. Bukan sehari, 2 hari, bukan sebulan, bukan setahun, 2 tahun, enggak. Ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, itu tempat di mana kita ambil air wudu, di situ beristighfar buat kita. Ya. Jadi biar benar wudu kita di situ. Ya. Tuh, jadi malaikat itu adalah ajsamun latifatun nuraniyatun, merupakan jisim yang lembut, yang bangsa cahaya. Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya. Tazharu fi suwarin syarifatin mukhtalifatin. Allah Ta'ala berikan kemampuan dapat menampakkan dirinya, namun dalam rupa-rupa yang mulia dan juga rupa-rupa yang bagus. Jadi malaikat itu bisa nampak, ya, menampakkan diri. Namun ketika malaikat itu menampakkan diri, terlihat oleh manusia, bukan wujud yang asli, ya. Dia bisa menjelma dengan rupa, dengan bentuk yang mulia, dengan bentuk yang bagus, ya. Kalaupun menyerupai manusia umpamanya, ya, itu malaikat nyerupain manusia, tapi malaikat sekalipun nyerupain manusia, menyerupai manusia yang cakep, nyerupai manusia yang ganteng. Ya. Contohnya di dalam Al-Quranul Karim, itu dikatakan tamu-tamu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Datang tamu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam suatu ketika, ya. Datang tamu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu tamu, ya, bukan manusia tamunya itu, tapi mereka itu merupakan malaikat yang mana ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirim untuk menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam, ya. Dihancurin tuh. Cuman datangi ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dulu sebelum menghancurkan kaum Lut, ya. Yang mereka kerjanya, kalau sekarang bilang singkatannya LGBT. Apa LGBT? Ya. Itu laki-laki doyan laki-laki, perempuan doyan apa? Perempuan doyan sama perempuan, gedebong pisang doyan sama gedebong pisang gitu. Ya. Nah, makanya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat untuk menghancurkan kaum Nabi Lut di negeri Sadum sono. Ya, makanya, ya, kerjanya disebut sodomi gitu, Sadum, sodomi gitu, ya. Nah, itu bagaimana? Itu datang tuh malaikat, tapi dalam wujud apa? Manusia, ya, datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, ketika datang kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, beliau itu malaikat terlebih dahulu ingin memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim itu akan memiliki seorang putra.
akan dapetin seorang anak. Ya. Waktu itu memang Nabi Ibrahim itu belum punya anak, ya, belum punya anak, sedangkan umur beliau itu udah tua. Ya. Kalau menurut medis itu nggak bakal lah, dikarenakan beliau sudah tua renta punya anak, gimana? Gitu. Istrinya juga memang sudah apa? Sudah tua. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, meskipun sudah tua keduanya itu, kalau memang Allah taala kasih anak bisa aja, nggak ada yang mustahil. Nah, itu malaikat datang kepada Nabi Allah Ibrahim memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki seorang putra. Dikarenakan Nabi Ibrahim itu terkenal nabi yang dermawan, yang suka menjamu tamu. Kemarin kita udah ceritain tuh, Abu Difan beliau terkenalnya tuh, kalau makan nyari orang dulu, ya. Akhirnya itu Nabi Ibrahim masakin buat tamu yang datang itu apa? Sapi guling, bukan kambing guling, tapi sapi guling. Ya. Udah disiapin, tinggal makan. Nah, tapi bingung lah, kok ini sapi guling ini yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim kagak dimakan? Kira-kira yang punya rumah kecewa apa enggak? Kecewa. Kita udah masak enak, capek-capek belanja dulu ke pasar, ya. Ada tamu, ternyata udah semua masakan udah mateng, kagak dimakan sama tamu. Nah, kita tentunya sebagai tuan rumah kecewa. Nah, ini kok nggak dimakan, kata Nabi Ibrahim, ya. Takut-takutnya ada niatan jahat nih, kata Nabi Ibrahim, nih tamu ada niatan jahat mungkin nih, gitu. Ya, sampai dia nggak mau makan di rumah saya, kata Nabi Ibrahim. Tapi kata tamu tadi, mohon maaf, saya tidak ada niatan jahat ke sini, tapi saya memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Nabi Ibrahim, engkau itu akan memiliki seorang putra, dan kami ini yang datang, kami ini adalah malaikat, bukan siapa? Bukan manusia, tapi bentuknya menyerupai apa? Manusia. La takhaf, katanya, jangan kalian takut kepada kami. Kami ini apa? Bukan orang jahat, kami ini adalah malaikat yang Allah taala kirim, yang Allah taala utus kepada engkau. Ya, begitu. Tuh, ketika datang kepada Nabi Ibrahim itu menyerupai malaikat, tapi malaikat yang ganteng, yang mulia, yang ganteng. Gitu. Ya. Kecuali bangsa jin. Kalau bangsa jin itu bisa juga menjelma, cuman dengan bentuk yang cakep bisa, yang jelek juga bisa. Kalau bangsa jin tuh, yang ganteng bisa, yang jelek juga apa? Juga bisa. Dulu pernah gitu, diceritakan ada ular toap. Ular toap. Ternyata ular ini bukan sembarang ular, tapi ular ini adalah apa? Bangsa jin. Ya. Akhirnya kena tuh ular, dimatiin tuh ular. Ketika dimatiin ini sama yang matiin nih ular, akhirnya bangsa jin kalap. Bangsa jin ngamuk. Akhirnya nih yang matiin ular ini diculik. Diculik sama bangsa siapa? Bangsa jin, dibawa pergi ke sana, ke tempat yang jauh. Ternyata ketika pengen dieksekusi nih yang ngebunuh ular ini, yang merupakan jin, ini bangsa manusia yang sudah diculik oleh bangsa jin, kemudian pengen dieksekusi, dia bilang begini, mohon maaf, saya nggak tahu ya membodoh anda, kenapa ente nyaru jadi ular gitu, kiraannya sih ular betulan, ya. Tapi saya ini, ya, kata manusia tadi, saya ini adalah muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika dengar nama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, gemeter tuh di bangsa jin, takutan tuh. Akhirnya apa? Nggak jadi ngebunuh tuh manusia yang pengen dieksekusi tadi, akhirnya kagak jadi. Tuh. Ya, jadi kalau bangsa jin bedanya itu bisa menyerupai yang cakep, yang ganteng, tapi juga bisa menyerupai yang apa? Yang jelek-jelek. Gitu. Maka kita kalau ngelihat ular itu jangan sembarang bunuh, jangan sembarang apa? Bunuh gitu. Kalau kita ke mana? Ke hutan,
tempat-tempat gelap umpamanya, banyak pepohonan di situ, ya, banyak kerumputan kita nggak tahu. Kita baca tuh salamun ala nuhin fil alamin. Karena dia mengadakan perjanjian kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam tuh ketika membuat bahtera itu kan, ya, manusia yang beriman naik 40 laki-laki, 40 perempuan. Binatang pun juga sepasang-sepasang, laki juga, perempuan juga ada. Ternyata ular itu datang dan kalajengking menjumpai Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ya Nabi Allah ihmilna. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Nuh, tolong bawa kami dong. Dia pengen ikut juga tuh ke bahteranya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Minta ikut biar nggak tenggelam nih, ya. Tapi kata Nabi Allah Nuh alaihissalam, la li'annakuma sababul bala. Enggak, saya nggak mau bawa engkau dikarenakan engkau itu penyebab bala. Ntar kalau aku naikin, kata Nabi Allah Nuh alaihissalam, ntar nyatek orang lagi, ya, nyatek yang ada di kapal lagi ntar. Enggak, saya nggak bawa tuh, ya. Tapi dia bilang gimana itu? Kala jengking ular bilang gimana? Ihmilna wa nahnu nadmanu laka alla nadurra ahadan dzakaraka. Tolong bawa wahai Nabi Nuh, ya. Kami menjamin bahwasanya kami tidak akan membahayakan orang yang mana orang tersebut mengingat engkau. Jadi kalau kita pengen ke hutan tuh biar selamat gitu, aku takut ada binatang ular kala jengking yang pengen nyata kita, baca tuh salamun ala nufil fil alamin. Baca 3 kali tapi jangan napas. Bisa baca 3 kali tapi jangan apa? Ustaz, ane udah baca 3 kali kagak napas tapi dicatek juga. Itu sial aja ente udah. Jawara juga segede jawara, juga segede-gedenya jawara. Waktunya mati nggak? Mati juga. Itu begitu. Tapi kalau lihat bentuknya, wujud yang asli malaikat, oh dahsyat bentuknya, ya. Seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertemu malaikat Jibril itu sebanyak 24.000 kali, ya. Cuma 2 kali doang bertemu dengan Rasulullah dalam wujudnya yang asli itu. Malaikat Jibril ketemu Rasulullah 2 kali bertemu dengan Rasulullah dalam wujud, dalam bentuk yang asli, ya. Kata Rasulullah, ra'aitu Jibril wajanahu sittimi'ah, ya. Kepalanya di langit, kakinya di bumi, ya. Aku melihat malaikat Jibril itu sayapnya itu sebanyak 600, ya. Kepalanya di langit, kakinya di mana? Kakinya di bumi, kepalanya di sono, di langit sono, ya. Ketika melihat, beliau mengatakan dathiruni, selimuti aku, karena nggak lihat, kaget ngelihat bentuk malaikat Jibril yang apa, yang asli itu, ya. Nah, tapi selebihnya itu bila mana beliau turun, ya, menyampaikan wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan wahyu kepada Nabi kita itu dalam wujud manusia yang biasanya terkenal dengan nama Dihya al-Kalbi, seorang laki-laki yang tampan, yang ganteng, Dihya al-Kalbi namanya, itu begitu, ya. Makanya ketika datang kepada Rasulullah menanyakan apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ya, itu Masya Allah, ibarat kata kalau bahasa Betawinya berjumpa dengan Rasulullah itu perlente. Tahu perlente? Pakaiannya gitu keren, ngedastil gitu, ya. Ketika itu bertanya kepada Rasulullah, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Dia yang nanya tapi yang dia yang betulin. Iya, betul. Nah, kata Rasulullah, habis malaikat Jibril itu pulang bertanya, atadri manis sa'il, apakah kalian tahu siapa tadi yang bertanya, ya.
Kata Sayyidina Umar, kami tidak tahu ya Rasulullah siapa yang bertanya. Ya, itulah malaikat Jibril alaihissalam, dia datang kepadaku, yu'allimu dinakum, mengajarkan agama kalian. Itu yang datang adalah siapa? Malaikat Jibril, cuman dalam bentuk rupa wujud manusia. Gitu. Jadi nampak dalam bentuk yang indah, yang mulia, yang bermacam-macam, yang bagus tabinya. Wa taqwa ala af'alin syaqqatin, dan beliau juga mampu untuk melakukan hal-hal yang berat. Kuatan Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap berat, yang kita nggak bisa ngerjain, itu malaikat dengan sangat mudah dan enteng bisa mengerjakannya. Itu. Ya. Sampai ketika marah itu, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu negara kaum Nabi Lut itu dicongkel oleh satu sayap malaikat, dicongkel gini, dicongkel, diangkat, kemudian ditebalikin gitu. Dicongkel kayak kue lapis gitu deh. Nyongkel pakai apa? Satu sayapnya. Dicongkel gitu, diangkat, ditublekin. Pakai satu sayapnya doang. Saking sangat apa? Kuatnya itu malaikat. Itu begitu. Ya. Hum ibadun mukramun. Hum ibadun mukramuna, mereka itu adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia. Ya. Hamba Allah Ta'ala yang mulia. Yuwazibuna ala ta'ati wal ibadah. Ya. Yuwazibuna ala ta'ah, mereka melazimkan, memudawamahkan, continue untuk melakukan ketaatan. Wal ibadah, begitu juga melakukan rangkaian ibadah. Ya. Kalau disuruh sujud sama Allah dari sejak diciptakan sampai gini hari, terus sampai hari kiamat sujud aja. Ya. Yang ruku aja. Yang tahlil aja, la ilaha illallah. Yang takbir aja, dari awal diciptakan sampai gini hari, terus sampai datang hari kiamat. Yang sujud aja. Kalau kita kuat gak sujud ya gitu? Gak kuat kita, 7 keliling gitu. Ya. Bahkan waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi lihat ada yang sedang duduk saja, ada yang sedang ruku aja. Ya. Nah itu para malaikat di situ. Ya. Ketika kapan waktu bangun tuh, yang lagi sujud, yang lagi ruku itu bangun, itu waktu Nabi datang. Ketika Nabi datang, itu malaikat yang tadinya sujud, malaikat yang tadinya ruku bangun tuh untuk menghormati kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ. Nah, setelah itu sujud lagi udah. Yang ruku lagi udah itu. Begitu. Malaikat yang emang nggak bisa sama kita. Kita minum, malaikat minum nggak? Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syarba wa la nauma lahum. Oh, malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa dan malaikat itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Allah Ta'ala ciptakan. La akla la syarba wa la nauma lahum. Malaikat kagak makan. Kalau kita nggak makan, gimana keadaan kita? Lemes. Pulang ngaji makan nggak? Belum ngaji makan nggak? La aklala wa la syarba. La aklala, syarba, enggak minum juga, enggak makan kagak minum. Kalau kita makan doang minum kagak, kira-kira keselak apa enggak? Minum aja makan kagak, bagaimana? Kembung nggak perut kita? Wala nauma lahum,
kagak tidur tuh yang namanya malaikat. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Ya. Makanya kita gimana mau jadi wali gitu. Kalau wali itu jarang tidur, ya tidur sih tidur, tapi nggak kayak kita tidurnya kebluk kalau kita. Udah pasang alarm masih tidur aja kalau kita. Ya. Toh malaikat. Ya. Insyaallah suatu saat kita baca, kalau hatam kitab ini kita baca Aqidatul Awam, syarah Aqidatul Awam, tauhid penting. Insyaallah panjang umur, sehat walafiat, hatam kitab ini kita baca syarah Aqidatul Awam. Insyaallah kalau kita hafal tuh, itu jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah sama anak bocah kita. Anak bocah pada hafal tuh. Nadanya macam-macam, ada yang di Indiain, macam-macam tuh nadanya. Panjang umur, sehat walafiat, kita baca Aqidatul Awam sama syarahnya. La yusafuna bidzzukurati awil unusati. La yusafuna, mereka tidak disifatkan laki-laki, mereka itu bukan jenis laki-laki. Awil unusati, mereka juga bukan wanita. Jadi malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Kalau kita meyakini malaikat itu laki-laki, fasik. Kalau kita meyakini malaikat itu perempuan, kafir kita. Tuh. Jadi jangan dibayang, oh malaikat laki, cowok nih kali nih, gitu. Nah, bukan laki, bukan apa? Bukan perempuan itu malaikat. Ya. Wa hum rusulullahi ila anbiyaihi wa umana'uhu ala wahyihi. Wahum, dan mereka itu para malaikat, ya, itu adalah Rasulullah, merupakan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, utusan Allah. Ya. Delegasi Allah. Kepada siapa? Ila anbiyaihi, kepada para nabi. Ya. Jadi kita tahu nih bahwa ini semuanya di alam dunia ini ada yang ciptakan. Bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gunung-gunung, lautan yang begitu luas. Semuanya yang ada di alam dunia ini pasti ada yang menciptakan. Cuman akal kita nggak sampai siapa tuh yang nyiptain. Kita tahu pasti ada yang menciptakan. Kayak kita umpamanya jalan di padang pasir, padang Sahara, padang yang begitu luas, padang pasir, kemudian di tengah-tengahnya ada tenda. Pasti kita bertanya-tanya nggak? Ini kok ada tenda nih? Siapa yang buat ini tenda? Pasti nanya nggak diri kita? Ada yang buat gak? Cuman kita nggak tahu siapa yang buat, kan begitu. Sama begitu juga alam ini, langit ini, bumi ini, gunung, lautan-lautan yang begitu luas yang ada di alam dunia ini, kita tahu itu pasti ada yang menciptakan, cuman akal kita nggak sampai siapa yang menciptakan. Tuh, makanya Allah Ta'ala utus para nabi. Makanya Allah Ta'ala utus para rasul untuk menyampaikan kepada hamba Allah bahwa yang menciptakan ini semuanya adalah siapa? Namanya Allah. Mereka juga para nabi, para rasul melalui para apa? Para malaikat. Itu. Makanya mereka itu dikatakan Rasulullah ila anbiyaihi. Mereka itu adalah utusan-utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada para nabi, kepada para rasul. Wa umana'uhu ala wahyihi, dan mereka itu juga merupakan makhluk-makhluk kepercayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala ala wahyihi, untuk menyampaikan wahyunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan juga kepada para rasul. Gitu.
Cuman yang wajib kita imani ada 10 ya. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Aqidatul Awam, tabsilu asrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakirun wa rakibun wa kadza Atidu malikun wa ridwanu tadza. Enak gak kita dengernya itu? Orang-orang dulu baca itu maghrib-maghrib itu Ustaz. Dari rumah ke rumah, lampunya remang-remang gitu kan. Nggak ada yang ngayap-ngayap di jalanan, yang nongkrong-nongkrong kan. Yang kita dengar ya Allah, nih ada yang baca Quran sebelah sono yang baca selawat naria, sebelah sono yang baca Aqidatul Awam. Enak, mantap. Tabsilu asrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu. Apa artinya? Yajibu ala mukallafin an ya'taqida asharatan minal malaika tafsilan bima'rifati asma'ihim. Wajib bagi setiap mukallaf. Kita mukallaf akil baligh gitu. Ya, akil berakal kemudian dia baligh. Itu namanya mukallaf. Apa yang kita wajib yakini? Ay ya'taqida asharatan minal malaika tafsilan. 10 malaikat harus kita yakini tafsilan secara terperinci bima'rifati asma'ihim, dengan mengenal nama-nama mereka. Yang 10 aja deh. Adapun yang lebihnya kan banyak banget itu jumlah bilangannya. Tapi yang wajib atas setiap mukallaf yang kita yakinin itu ada 10 malaikat yang kudu kita tahu, kudu kita kenal. Sebanyak apa? 10 secara tafsil, secara terperinci gitu. Ada namanya malaikat mutasarrifun, ada namanya malaikat al-fantinun, ada malaikat al-hafizun, ada nama lagi malaikat al-khazinun. Nah, ini nanti kalau kita bahas kitab tauhid yang lebih detail lagi, itu akan diterangkan itu mutasarrifun siapa aja, al-fatinun siapa aja, al-hafizun siapa aja, al-khazinun nanti siapa aja. Nah, itu akan dibahas tuh masalah malaikat. Jadi kalau kita hanya secara garis besarnya saja, nanti untuk lebih detailnya tentunya ada babnya tersendiri gitu. Nah, insyaallah ya kita lanjutkan minggu yang akan datang. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya, mendapatkan keberkahan dari pengarang ini kitab, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala al-ladha asrafna wa tub alayna tawbah تغسل كل أوبا واستر لنا العورات وآمن الروح واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا dan منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل
صلى وسلم ربي عليه عد الحبل وصحبه عداد صحبي إلهي في البدء والتناهي الحمد لله نعم الله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا رسول الله سلام عليك يا ربي شان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي شان ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي والدرجي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.